Menikah saat SMA part 56. Good morning student. Sapa guru kelas 12 Mia 1 yang memasuki kelas. Kelas yang mulanya heboh jadi hening karena kedatangan Bu Rina, guru bahasa Inggris. Morning ma'am, jawab satu kelas kompak. Yang lain pada kemana? Tanya Bu Rina yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Latihan untuk futsal, Bu, jawab siswi yang duduk di depan meja guru. Oke, berhubungan banyak bangku yang kosong, jadi Ibu putuskan untuk free class. Satu kelas bersorak senang karena bisa lolos dari pelajaran Bu Rina tanpa bolos pelajaran. Begitulah Bu Rina. Dia memang guru bahasa Inggris di sini, tapi dia jarang menggunakannya untuk bersosialisasi dengan yang lain, termasuk ketika jam belajar. Hal itulah yang membuat Bunga ngeblank dikit berbahasa asing. Padahal hanya 5 orang cowok yang tidak ikut pelajaran. Boy, Tamrin, Adam, Bisma, dan Ico. Mereka merupakan anggota tim futsal sekolah ini. Sedangkan Adam hanya masuk begitu saja, karena pelatih dari sekolah ini sangat suka dengan skill yang Adam miliki waktu tanding futsal antar kelas. Enggak deng, masih ada 5 orang yang tak hadir. 2 orang sakit, 2 orang izin, dan satunya lagi alfa. Lengkap sudah mereka mengisi absensi untuk diantar ke meja piket nantinya. Ma'am, izin dari kelas. Ma'am minta tidak ada yang keluar kelas. Nanti jika ada yang tanya kenapa kelasnya tidak ada guru, bilang saja kalau Ma'am Rinanya ada urusan, suruh Bu Rina. Baik Ma'am, balas satu kelas. Lalu Bu Rina keluar dari kelas. Ini bahagia sesungguhnya, para pecandu jam kosong. Bunga menoleh ke arah Niki dan Nila. Namun apa reaksi mereka? Mereka malah mengambil ponselnya dan memainkannya tanpa melirik ke arah Bunga yang sedang kesepian. Bunga membuang napasnya pelan. Bunga juga melakukan hal yang sama dengan Nila dan Niki. Ia mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Tapi tidak ada yang menarik dari Bunga. Dari buka WhatsApp sampai Instagram, tidak ada yang mencuri perhatian Bunga. Bunga meletakkan ponselnya ke dalam saku roknya. Ia berjalan ke meja Iqbal, sang ketua kelas. Bal, gue izin ke toilet bentar. Izin Bunga. Iqbal lagi memainkan game online di ponselnya, hanya berdehem sebagai responnya. Bunga berjalan keluar kelas. Terukir wajah senang di muka Bunga. Pasalnya, jika Bunga izin ke toilet, maka dia dapat melihat Boy meskipun cuma sebentar. Karena dari lantai 2 menuju toilet melewati lapangan yang sering dipakai untuk latihan tim futsal. Sebenarnya toilet di lantai 2 juga ada, tapi Bunga ingin berputar-putar mengelilingi seantero sekolah. Sekalian lihat Boy. Enggak deng, 1/6 dari seantero sekolah aja. Sekalian Bunga mau melihat skill yang Boy miliki saat main futsal. Apakah skillnya bagus atau hanya modal tampang doang? Bunga berjalan tanpa beban di pikirannya. Ia berjalan menuruni anak tangga. Bunga berjalan lurus. Beberapa menit kemudian, Bunga berjalan di sekitar area Boy latihan. Tiba-tiba saja seseorang menghalangi langkah Bunga. Bunga menatap kaki orang yang menghambat jalannya, lalu naik terus hingga Bunga menatap manik mata orang itu. Tamrin, iri Bunga. Mau kemana lo? Sekarang rasanya mulut Bunga kaku untuk mengeluarkan sepatah dua patah kata pun, entah kenapa. Jangan ke toilet, Cindy ada di sana, tegas Tamrin. Bunga menatap Tamrin tidak percaya. Dari mana dia tahu kalau Bunga hendak ke toilet? Ya, meskipun tujuan awal Bunga hanya suntuk di dalam kelas, jadi keluar kelas sekalian lihat Boy latihan, walaupun sekilas. Cindy siapa? Tanya Bunga gugup. Orang yang pernah naksir Boy. Bunga mengangguk paham. Berarti anak SMP kemarin tuh namanya Cindy. Kalau gitu, gua balik, ujar Bunga seraya menunjuk ke arah belakang. Baru 2 langkah Bunga berjalan, Boy memanggilnya. Bunga memutarkan banyak 30 derajat ke arah Boy. Ia tersenyum manis ke arah Boy. Tamrin yang melihat Boy yang semakin mendekat ke arah Bunga, segera pergi dari sana. Tamrin melanjutkan latihannya. Boy menyorongkan ponselnya. Pegangin HP gua. Bunga menerimanya dengan senang hati. Lo pasti tahu handinya, lanjut Boy dan berlalu pergi begitu saja. Bunga menatap punggung Boy yang semakin jauh.
Kenapa Bunga harus tahu sandi ponsel Boy? Sedangkan Bunga tidak pernah mengotak-atik ponsel Boy. Bunga melanjutkan jalannya dengan ponsel Boy di tangan kanannya. Tidak lupa berpikir sandi apa Boy pakai untuk ponselnya. Iya, walaupun hasilnya nihil, Bunga tidak mendapat pencerahan apa-apa akan sandi ponsel Boy. Bunga menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kelas. Suasana kelas masih seperti saat Bunga meninggalkan kelas. Ada yang berduaan dengan tasnya alias tidur. Ada yang berduaan dengan ponselnya, mungkin ngecek doi atau ngestakir doi atau mantan. Ada yang ngerumpi, ada yang melanjutkan episode drakor yang belum ditontonnya. Pokoknya berbagai macam aktivitas mereka lakuin. Asalkan suasana kelas tidak begitu ribut. Bunga duduk di kursinya. Tatapan Bunga berhenti pada Niki dan Dila. Mereka masih fokus pada benda pipih yang ada di tangan mereka. Bunga tidak mau kalah. Ia mengotak-atik nomor pada layar utama ponsel Boy. 4 angka, lirih Bunga. Bunga memasukkan tanggal dan bulan pernikahan mereka. Aslinya sandinya salah. Tanggal lahir Boy mungkin ya. Tapi gue nggak tahu dia lahir kapan. Gumam Bunga. Ya, Bunga teringat akan satu hal. Bunga bangkit dari duduknya, ia berjalan menuju sekretaris kelas 12 Nia 1. Nia, gue boleh lihat data-data murid kelas ini? Tanya Bunga sopan pada Nia sang sekretaris. Untuk apa? Bukan menjawab, Nia malah balik bertanya. Bukannya apa-apa, Nia hanya takut jika data yang dilihat nanti disalahgunakan. Misalnya melihat nama orang tua dan jadikan bahan ledekan satu sama lain. Bunga mengerti. Gue cuma mau lihat tanggal dan bulan lahir Boy. Masa lo gak tahu? Teman sebangku juga. Malahan udah diklaim pacar. Cibir lala teman sebangku Nia. Bunga tersenyum tipis. Bagi gue itu hal yang pribadi, jadi gak ada hak untuk gue tahu kapan dia lahir atau semacamnya. Tapi lo juga pacarnya, sanggah Lia, cewek yang duduk di depan Lala, yang mendengar percakapan itu. Banyak yang kami bicarakan kalau udah berdua tuh, jadi nggak ada waktu untuk bahas pribadi satu sama lain. Lagian gue lebih suka dengan cowok kayak gini, yang nggak terlalu banyak tanya tentang hal pribadi. Karena bagi orang yang saling mencintai satu sama lain, tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah kesetiaan dari pasangan mereka. Lanjut Bunga. Dia, orang yang menyanggah Bunga terdiam. Karena Bunga katakan benar, semua. Yang dibutuhkan dalam suatu hubungan itu kesetiaan, bukan tanggal dan bulan lahir pasangan. Nia dari tadi sibuk mencari data murid 12 Nia 1 yang ia foto melalui ponselnya. Wali kelas 12 Nia 1 berpesan agar data-data murid kelas ini tidak dibawa ke sekolah, apalagi sampai ditinggal di dalam tas. Takutnya ada yang jahil untuk buka-buka dan ngefoto. Sedangkan Lala yang memulai perdebatan hanya terdiam di tempatnya. Pasalnya, ia menerjemahkan makna dari kata demi kata yang Bunga lontarkan. Bunga merasa tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Ia melirik ke arah Nia. Tanggal berapa? Bunga bertanya. Untung perdebatan itu hanya mereka yang dengar. Sedangkan murid lainnya lagi fokus sama kegiatan yang sering mereka lakukan saat jam kos. Ini dapat, lirih Nia. Tanggal 14 Februari 2003, lanjut Nia. Hari Valentine. Oke, makasih. Bunga kembali dengan tempat duduknya. Bunga mengambil salah satu ponsel sedari tadi ia tinggal begitu saja di atas mejanya. Bunga mengambil ponsel Boy. Bunga memasukkan tanggal dan bulan lahir Boy. Hasilnya sama, sandi yang dimasukkan salah. Tanggal lahir gue kali ya. Bunga memasukkan tanggal dan bulan lahir 1107. Yap, sandinya benar. Pantesan Boy tadi bilang kalau gue tahu sandinya. Rupanya hari ultah gue Bunga yang tidak berpikir jernih sebelumnya. Hahaha. Niki tertawa begitu keras. Semua murid menatap ke arah Niki, termasuk Bunga. Bunga menoleh ke arah sumber suara menjadi pusat perhatian. Niki mentingkat tawanya. Ia membalas tatapan semua orang yang menatapnya. Ngapa lo lihat gua? Ujar Niki penuh penekanan. Semua orang menatap Niki langsung mengalihkan pandangan mereka, kecuali Bunga. Ia malah mendekat ke arah Niki dan Dila.
Bunga duduk di bangku Adam yang berada tepat di depan Dila. HP kalian kok dua? Tanya Bunga melihat aneh itu dari tempat duduknya. Tidak ada yang menjawab, baik itu Niki maupun Dila. Dua-duanya malah menunjukkan deretan giginya. HP Cek sama Bisma ya? Tanya Bunga yang makin kepo. Dila mengangguk malu, sedangkan Niki menaiki alisnya sebelah. Bunga mengernyit. Pantasan Boy juga nyuruh gue buat pegang HP-nya. Rupanya karena dua pasangan bucin ini. Batin Bunga yang mengingat Boy tidak memberitahu kenapa dia menyuruh Bunga megang ponselnya. Ya udah, langing terus siap hingga pelaminan kayak gua, ujar Bunga melirih ketika mengucapkan kata kayak gua.